Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Kita masih ada di ibadah online. Tapi percaya, apabila kita datang dengan segenap hati, kita datang dengan segenap jiwa, kita datang dengan segenap akal budi dan dengan seluruh kekuatan, pastikan pagi ini kita akan mengalami lawatan Tuhan dan berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa untuk menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, buat kemurahan-Mu kepada setiap kami, baik kami yang ada di sini, yang berdiri dan melayani pekerjaan Tuhan, juga semua jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing, bahkan setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah online ini. Bersama kami datang dengan ucapan syukur untuk segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dari hari ke hari sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih buat semua apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami datang untuk bawa persembahan, nyanyian kami, pujian kami, untuk menyenangkan dan menyukakan Tuhan di sepanjang ibadah ini. Untuk itu kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan Tuhan yang maha besar, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kembali mari kita sama-sama bawa persembahan-persembahan kita dalam nyanyian bagi Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kembali bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
Tiara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Haleluya, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergemuruh mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bernyanyi, kami bersorak, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Soraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan yang layak kami muliakan. Hanya Tuhan saja yang layak untuk kami tinggikan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku jatuh. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, dalam badai berdepan di dalam hidupku ini. Kamu takkan ku Tuhan, menangkan keringin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir.
bentengku, tak akan ku ragu. Engkau penjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, oh namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau awal dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Oh dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau awal dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Luar biasa, Engkau Tuhan yang benar. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, haleluya.
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur untuk ibadah online dari GBI Asia Afrika Bandung, Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang sampaikan hati-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Mari berbicaralah Tuhan. Sementara firman disampaikan, kuatkan kami, sembuhkan kami, bangkitkan terus hidup kami. Terima kasih hadirat-Mu ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami mengucap syukur. Berbicaralah sekali lagi Bapa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di GBI Asia Afrika Bandung. Apa kabarnya saudara? Saya yakin di tengah semua situasi yang kita harus hadapi, Tuhan tak pernah tinggalkan hidup kita semua. Ya, saya berterima kasih tentunya pada Tuhan boleh kembali dipercaya untuk melayani ibadah online service dari GBI Asia Afrika Bandung. Terima kasih buat Pastor Willy dengan semua pengerja yang ada. Ini sebuah kehormatan buat saya. Nah, seperti yang biasa saya katakan, saya tidak mau datang dengan hati bahwa saya paling mengerti, saya paling tahu, saya sama sekali tidak mau datang dengan hati seperti itu. Tapi sebagai seorang pelayan Tuhan, ya izinkan saya hari ini akan sungguh-sungguh mengajak Bapak Ibu merenungkan kembali apa yang firman mau untuk kita hadapi atau kita hidupi dalam kehidupan ini ya. Karena firman adalah kekuatan kita yang tidak terbatas. Nah, saya hari ini ingin menyampaikan renungan tentang begini. Jangan kita batasi Tuhan. Jadi tema hari ini adalah kita tidak boleh membatasi Tuhan. Sebab memang Dia unlimited, ya, Dia unconditional, ya, Dia tidak terbatas. Dia memang tidak bisa dikalahkan oleh situasi apapun. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, kita membaca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dari Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu suka membaca Alkitab pasti akan tahu ya. Ini ceritanya adalah ketika Elia ada di tepi sungai Kerit. Ya. Nah, Alkitab berkata begini, saya akan baca dari ayat pertama mungkin sampai ayat yang ke-6. Ya, saya yakin nanti di screen akan ditampilkan oleh tim multimedia tentunya ya. Alkitab berkata begini, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan pada waktu petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu semua, yang aneh begini, kenapa Tuhan tidak memerintahkan Elia pergi ke sungai Yordan? Padahal sungai Yordan adalah sungai yang besar, ya. Itu sungai yang sungguh-sungguh melimpah dengan air kan. Tapi dia diperintahkan oleh Tuhan sendiri untuk pergi ke sungai Kerit. Ya, ini adalah pertama kali kalau kita membaca di Alkitab, Elia mau memulai pelayanannya. Nah, kita tahu ternyata kata Kerit sendiri ya, sungai Kerit itu artinya adalah cutting ya, atau pemotongan. Ya, ini
berbicara tentang hidup yang kemudian dibersihkan, cutting ya, pemotongan. Kalau Bapak Ibu dengar kata pemotongan, maka kita akan teringat apa yang Yesus katakan, setiap pohon yang tidak berbuah itu akan apa? Dipotong, lalu dibakar ke dalam api. Ya, nah ada juga kemudian pohon yang berbuah dibersihkan, dipotong ranting-rantingnya supaya dia lebih lebat lagi untuk berbuah. Nah, orang berkata begini, masa sih Tuhan akan memotong kehidupan? Nah, saya katakan ini buat Bapak Ibu semua. Situasi dan kondisi sekarang ini, kalau kita tidak betul-betul hidup dalam anugerah dan kekuatan Tuhan, itu akan bisa memotong kita kan? Ya, sebab orang sekarang bayangkan di masa seperti ini, yang luar biasa, serangan kekhawatiran itu begitu luar biasa. Ya, ketika orang khawatir, maka belief sistemnya, sistem kepercayaannya, itu akan gampang kemudian begini, mulai mengalami keraguan, mulai ragu. Akibatnya apa? Kalau keraguan sudah terjadi, bisa stres. Kalau sudah stres, omongannya negatif, respon-responnya salah dalam kehidupan. Nah, saya belajar Bapak Ibu semua dari peristiwa ini kan, kita tahu sebetulnya kalau Tuhan mendisiplin itu kan memang ada tujuan ilahi ya. Waktu itu Israel dipimpin oleh raja yang sebetulnya namanya bagus. Namanya adalah Ahab. Bapak Ibu tahu kata Ahab itu artinya bapak yang penuh kasih. Sayangnya Ahab ini kemudian dikuasai oleh seorang istri yang tidak takut akan Tuhan ya. Dia bukan berasal dari Israel. Istri ini namanya Isabel. Ya, Isabel ini roh yang membunuh potensi kenabian, roh yang membunuh potensi seorang pria. Ya, kalau boleh dikata Isabel ini adalah witchcraft spirit, ini roh sihir. Ya, dalam sihir tentunya ada apa? Penipuan, ada manipulasi, ada intimidasi. Ya, sihir itu ada 3, dominasi, orang mau dicengkram, kemudian intimidasi, yang kemudian apalagi manipulasi dalam kehidupan, penuh dengan tipu daya dan sebagainya. Nah, saya ingin mengajak kita, mari kita merenung beberapa hal ini. Yang pertama Bapak Ibu semua, untuk jemaat GBI Asia Afrika ya. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang pertama, Elia berkata begini, bahwa demi Tuhan Allah Israel ya yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan. Itu sampai sekian tahun Israel mengalami kekeringan. Nah, orang berkata begini, ya apa ini maksudnya? Ini kan doa Elia, saya yakin dia berdoa begini karena memang Tuhan utus untuk dia katakan ini. Ya, jadi kalau orang berkata di tengah situasi yang sekarang ini terjadi, apakah Tuhan tetap pegang kendali Pak Rubin? Oh iya jelas. Sebab yang pertama begini, bahwa artinya apapun yang sekarang ini sedang terjadi, itu semua ada dalam kendali Tuhan. Ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kalau Elia berkata sama Ahab, bahwa tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun, ada kekeringan, itu memang semua ada di dalam maksud dan tujuan ilahi. Karena Tuhan sendiri yang pegang kendali. Ya. Nah, saya percaya sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, kalau Tuhan itu mendisiplin umatnya. Karena begini Bapak Ibu, kenapa sampai ini terjadi? Karena kita tahu bahwa Israel waktu itu mulai meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Ya, kita tahu kan cerita-cerita selanjutnya dari kitab 1 Raja-Raja ini, kalau Bapak Ibu baca terus, nanti sampai terjadi pertempuran di Karmel. Ya, di mana Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baalnya Isabel kan, kita tahu ya. Nah, karena begini, umat Tuhan meninggalkan perjanjian. Makanya kalau Tuhan hukum, Tuhan disiplin, itu bukan ujuk-ujuk atau tiba-tiba, bukan tanpa keadilan ya Bapak Ibu ya. Karena begini, Tuhan sudah memberitahu kalau kamu meninggalkan perjanjian, maka kamu akan hidup dalam hukuman, kamu akan hidup dalam kesengsaraan. Nah, saya percaya tujuan Tuhan mendisiplin itu, tujuannya adalah supaya umatnya kembali kepada hati Tuhan. Nah, jadi kalau sekarang ini kita ada di masa yang tidak gampang Bapak Ibu. Ya, saya percaya Bapak Ibu, ini seruan untuk kita kembali sungguh-sungguh hati kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau kita kembali. Sayang sih ya Bapak Ibu, orang kadangkala kurang mengerti bahwa begini, disiplin itu sebetulnya adalah bagian dari kasih. Kalau Tuhan mendisiplin, tujuannya supaya umatnya kembali kepada hatinya. Karena memang Tuhan mau untuk kita tetap ada di dalam keintiman dengan Dia.
Ya, nah saya percaya Bapak Ibu semua bahwa Tuhan itu punya aturan, dia punya order dalam kehidupan. Bukan untuk mempersulit kita ya Bapak Ibu ya. Makanya saya selalu berkata begini, jangan takut dengan hukum-hukum Tuhan. Ya, kita harus hormati hukum-hukum Tuhan. Yang tidak boleh adalah menjadi orang hukuman. Sebab gini, hukum diberikan, hukum ilahi diberikan, ya perjanjian diberikan. Kita tahu kan perjanjian itu apa Bapak Ibu? Perjanjian itu kan agreement dari dua belah pihak, di mana masing-masing pihak harus melakukan bagiannya. Jadi Tuhan itu punya punya perjanjian dengan kita. Kita melakukan perjanjian dengan Tuhan. Bagiannya Tuhan apa? Dia pasti menyertai. Yang setuju katakan amin. Dia pasti menolong, dia pasti memberkati. Tapi bagian kita adalah hidup taat. Bagian kita adalah begini, beribadah dengan segenap hati. Hidup kita adalah begini, sungguh-sungguh hidup dalam kesucian. Makanya orang kalau melawan hukum yang terjadi berantakan. Saya lihat ya, di mana negara sudah tidak lagi menghargai hukum, itu pasti masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang liar, yang memberontak dan sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu, hukum misalnya ya, kalau orang melawan hukum gravitasi, oh dia bisa jatuh. Ada orang yang berkata, ya saya akan terjun saja dari lantai sekian puluh. Jangan, itu melawan hukum gravitasi, pasti dia akan jatuh ke bawah. Misal lagi ada hukum namanya hukum kasih, ya love. Ya, hukum kasih itu penting Bapak Ibu. Keluarga kalau melawan hukum kasih, walaupun fasilitasnya bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi ribut terus di dalamnya karena kemudian hukum kasih dilawan. Nah, saya ingatkan sekali lagi dan dorong Bapak Ibu semua yang ada di GB Asia Afrika ini, saya percaya ya, Bapak Ibu terus diingatkan oleh Tuhan lewat ibadah-ibadah yang dilakukan, walau sekarang ini masih lewat virtual. Saya yakin nanti satu kali dalam anugerah Tuhan kita bisa bertemu dalam onsite service ya. Tapi artinya begini, dalam proses penderitaan, dalam proses-proses yang sekarang terjadi, percayalah Tuhan pegang kendali dalam kehidupan. Mari yakinlah bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita. Saya katakan, Pak Rubin bicara begini megalomania ini membesar-besarkan. Tidak Bapak Ibu, percayalah. Dia tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Sebab gini Bapak Ibu, ternyata proses itu justru kalau direspon dengan benar, itu akan mendewasakan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya lagi membaca ulang satu buku yang ditulis oleh, tidak tahu Bapak Ibu pernah dengar penulis ini enggak? Namanya Philip Yancey. Dia seorang filsafat Kristen yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu bacalah buku-bukunya dia. Misalnya satu buku yang diterjemahkan oleh penerbit di Indonesia, Keajaiban Kasih Karunia misalnya ya. Terus dia juga nulis buku tentang prayer ya, tentang berdoa. Terus dia tulis beberapa buku. Nah, salah satu buku yang dia tulis adalah judulnya begini, Di Mana Tuhan Waktu Saat Kita Mengalami Penderitaan. Ya, saya kemudian berkata, wah ini buku menarik. Saya sudah beli buku ini sudah sekian tahun yang lalu. Ya, saya sempat yang lalu membaca tapi belum saya tuntaskan. Sekarang saya lagi baca ulang lagi. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, dia berkata ternyata bahwa rasa sakit, rasa penderitaan itu penting sebetulnya. Ya, karena begini ternyata saraf-saraf kita ya Bapak Ibu ya, saraf-saraf di kulit, sel-sel di kulit itu kalau sudah tidak rasa lagi sakit malah bahaya loh Bapak Ibu. Oh ya, ada orang tidak rasa sakit tiba-tiba meninggal saja. Ya, jadi tidak ada alarm lagi dalam kehidupan. Maksud saya bukan berarti mengajak, oh kalau gitu kita cari rasa sakit, bukan Bapak Ibu. Ya, sebab begini ternyata antara rasa sakit dan kenikmatan itu harusnya bisa paralel dalam kehidupan. Asal kita responnya benar dan kita yakin Tuhan pegang kendali. Misal Bapak Ibu, saya baca di buku itu ada beberapa case dan banyak Bapak Ibu. Anak-anak yang lahir dengan genetik kehilangan saraf-saraf rasanya lagi. Itu sel-sel saraf rasanya nggak ada. Satu kali ada kasus ini, tiba-tiba anak ini gigit jarinya sampai putus, gak rasa apa-apa malah ketawa, padahal darahnya netes. Wah, ibunya panik, ibunya sampai mau pingsan Bapak Ibu. Coba, saya sampai membaca, wow. Kemudian misalnya ya, orang disakit pada level tertentu, misalnya nih, orang kalau sakit misalnya sakit kusta yang parah sekali pada level tertentu, itu sampai saraf-saraf rasanya sudah nggak bisa rasa lagi. Makanya beberapa orang yang ngalami begini tiba-tiba
itu bisa copot di bagian tubuhnya gara-gara begini. Misalnya digigit tikus tapi dia tidak rasa. Misalnya saya baca ini sampai berkata, oh ya. Oh ternyata kadangkala ya Bapak Ibu ya, kalau kita melihat dengan sudut pandang yang benar, dalam proses pun ini, oh ya ini alarm untuk kita. Yuk kita kembali ke hati Tuhan. Misalnya Bapak Ibu yang atlet misalnya ya, kalau saya lihat atlet angkat besi misalnya Bapak Ibu, waktu dia mau mengangkat beban besi yang beratnya berat itu ya, sekian puluh kilogram misalnya ya, mungkin di atas 60 atau 70 kilogram. Itu waktu dia mengangkat, waduh, awal-awalnya dia mesti renggangkan otot, berat, sakit Bapak Ibu. Apalagi waktu diangkat naik ke atas kepalanya. Tapi begitu dia sukses itu, dia kemudian lepaskan itu beban. Kelegaannya, sukacitanya luar biasa. Apalagi kalau dia bisa juara 1 dan kemudian memecahkan rekor. Kenikmatannya begitu luar biasa. Jadi saya kemudian menyadari sekali lagi begini Bapak Ibu, bahwa di tengah proses seperti sekarang ini, Tuhan tetap pegang kendali. Saya berdoa GBI Afrika jemaatnya, jangan ada yang putus asa, jangan ada yang hopeless, jangan ada yang kemudian begini, ngomel, mengeluh dan sebagainya. Ya, saya selalu berpikir hidup ini sebetulnya kan, kalau saya gambarkan kayak 3 hal, wortel, kemudian satu lagi telur, dan kemudian lagi kopi. Ya, coba wortel, telur, dan kemudian kopi. Kalau kita lihat telur ya Bapak Ibu, telur itu keras kan, kalau masih mentah itu keras kan, maksudnya cangkangnya keras kan. Tapi begini Bapak Ibu, ya maksud saya telur cangkangnya keras tapi rapuh kan, kebanting itu peng bisa langsung pecah kan, ya kan. Tapi begini, wortel itu juga keras, wortel keras kan, ya walaupun beberapa orang suka makan wortel mentah. Tapi begini, kalau kopi Bapak Ibu, kopi kan ya bubuk begitulah, powder yang sudah jadi bubuk ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu ini yang membedakan mereka apa? Coba saja dikasih air panas atau taruh di dalam air panas. Ya, telur yang gampang pecah begitu, walaupun cangkangnya keras tapi gampang pecah. Kalau masuk ke kemudian air panas, waktu matang Bapak Ibu, dia jadi keras sekali itu, jadi keras kan. Ya, tapi kemudian begini, wortel, kalau wortel kan keras juga, tapi begitu masuk ke dalam air panas jadi lembek. Ya, ada beberapa orang yang kelihatannya prinsipnya keras di luar, tapi begitu mengalami tekanan langsung lembek. Ada orang yang kelihatannya kuat-kuat ya, tapi begitu masuk ke dalam air panas, krisis, langsung lembek. Ada orang yang gampang pecahan dalam hidup, tapi begitu masuk ke dalam air panas, dia langsung keras hatinya. Tapi yang saya senang adalah kopi. Kopi ketika masuk ke dalam air panas, yang terjadi apa Bapak Ibu? Baunya harum dan tetap bisa rasakan kopinya. Yang suka minum kopi pasti tahu ya, bahwa kopi tetap harum. Nah, hidup kita diumpamakan seperti itu. Jadi sekali lagi, Tuhan pegang kendali. Yang kedua di Sungai Kerit ini adalah begini. Percayalah Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi, semua apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali. Dan kalau Tuhan izinkan untuk mendisiplin umatnya supaya kembali kepada Dia. Yang kedua adalah ini dia, bahwa percayalah ada sumber jasmani dan sumber rohani yang Tuhan sediakan buat kita. Bapak Ibu tadi saya sudah katakan, kenapa Elia tidak disuruh pergi ke Sungai Yordan, sungai yang besar. Ada banyak dari kita yang berkata, iya ya, kalau saya dekat dengan orang-orang hebat, orang-orang besar, saya pasti akan kuat. Jangan Bapak Ibu ya. Sungai Kerit itu sungai yang kecil. Nah sungai ya, talking about river is talking about influence. Jadi bicara soal sungai itu adalah bicara soal apa Bapak Ibu? Soal pengaruh. Ya makanya betul saya punya istilah begini. Kita tidak bisa ada di sungai yang sama, di hari yang berbeda, walaupun sungainya sama. Maksudnya begini, Bapak Ibu kalau misalnya ada di satu sungai, hari besoknya kita ada di sungai itu lagi. Walaupun sungainya sama, kita sudah beda. Apa yang beda? Alirannya. Ya alirannya sudah baru kan, karena mengalirkan sungai itu. Nah kasih Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan kerit itu artinya cutting. Ya dipotong, ada pemotongan. Daging-daging dimurnikan. Ya semua yang salah lagi dimurnikan. Percayalah Bapak Ibu, ada sumber-sumber yang Tuhan berikan. Ya walaupun sungainya kelihatannya kecil, tapi Elia ditolong di situ. Ya nanti
saya akan jelaskan Bapak Ibu tentunya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya begini, bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan itu kasih fasilitas kita, ada sumber-sumber jasmani. Ya, sumber jasmani apa? Pekerjaan Bapak Ibu, ya, koneksi-koneksi yang benar. Saya tidak ngomong koneksi, nggak boleh ya, kecuali koneksi-koneksi yang salah, di mana orang kemudian punya pemikiran, saya dapat apa dari dia. Jangan. Ya, justru saya kalau mau dekat dengan orang, saya selalu berpikir, saya bisa memberi apa buat orang itu. Mungkin pemberian bukan uang, tapi memberi nasihat, memberi harapan, memberi semangat. Itu kan kita perlu sekali. Nah, Bapak Ibu, ada sumber-sumber jasmani lewat bisnis, lewat koneksi, lewat komunal yang saling memberkati. Ya, saya bersyukur loh, saya ada di komunal di mana kita bisa saling memberkati, saling menguatkan. Ya, termasuk GB Asia Afrika ini pun adalah komunal yang bisa saling menguatkan, saling memberkati satu dengan yang lain. Makanya saya ingatkan, jangan pandang rendah semua pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita. Ya, sekecil apapun. Sebab ini isu hidup bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi isunya begini, yang kita miliki ada di mana. Ya, walaupun mungkin yang kita miliki sederhana, asal ada di tangan Tuhan, kita kerjakan dengan benar, kita rajin dalam kehidupan, jangan malas. Tuhan pasti sertai kok. Tangan orang rajin diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan sekarang ini berikan pekerjaan, Tuhan berikan komunal, koneksi-koneksi yang saling menguatkan, itu sumber-sumber jasmani yang Tuhan berikan buat kita. Makanya saya ingatkan, jaga hubungan. Ya, relasi itu harus saling membangun. Jangan janji kemudian tidak menepati. Jangan suka bohong. Jangan nyakitin orang, berkhianat. Jangan Bapak Ibu ya. Itu penting karena ada sumber-sumber jasmani yang Tuhan berikan buat kita. Tapi ternyata ada juga spiritual resources. Ya, yang tadi natural resources. Kalau ini spiritual resources. Maksudnya apa? Bayangkan Bapak Ibu. Saya imagine banget waktu merenung ini. Burung gagak itu kan udah suaranya jelek, ya kan? Suaranya. Dan kemudian burung gagak itu lambang apa? Lambang itu suka makan bangkai kan. Makanya kalau ada bangkai, burung gagak pada datang. Tapi yang aneh memang, saya sampai berkata begini, Tuhan itu rasa humornya tinggi loh Bapak Ibu. Coba bayangkan, burung gagak dipakai untuk seperti kayak itu. Kayak order lewat, lewat kayak, ya saya sebut ini, Gojek, Grab, atau apa. Pagi dan petang kirim roti dan daging buat Elia. Ya, imagine banget. Saya sampai membayangkan begini, paruhnya segede apa sih? Kok bisa Elia makan dengan cukup? Ya, padahal Elia itu pekerjaannya nggak mudah loh, berat pekerjaan. Dia harus melakukan perjalanan sekian hari. Waktu itu alat transportasi juga terbatas kan Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa begini, bahwa buat dunia, ya ini burung gagak kan lambang kematian. Lambang kematian. Orang berkata ini krisis, ini berat. Tapi Tuhan justru akan ubahkan itu menjadi kehidupan. Yang setuju katakan amin. Aneh sekali lagi ya, bahwa burung yang suaranya jelek, pemakan bangkai, Tuhan bisa kirim dengan cara yang luar biasa dan mencukupkan. Itu yang namanya ada sumber-sumber rohani, ada spiritual resources yang Tuhan berikan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Ya, dan Tuhan memberinya rutin loh, bayangkan. Ya, saya teringat pada ayat yang berkata kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Makanya saya tadi katakan, Bapak Ibu jangan batasi Tuhan. Tuhan itu kasihnya unlimited, unconditional, begitu luar biasa menakjubkan di dalam hidup kita. Ya, nah saya sekali lagi sungguh-sungguh yakin jemaat yang ada di GB Asia Afrika, ya dalam kondisi apapun yang sekarang ini Bapak Ibu alami, dimanapun Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh berkata sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan bisa membukakan tingkap-tingkap di langit. Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib. Jangan batasi dia, karena dia bisa berkarya secara luar biasa. Yang penting hati kita selalu terbuka. Makanya betul Bapak Ibu, doa itu apa sih? Doa itu begini, kita menarik kekuatan dari atas. Kita menarik anugerah yang tak terbatas dari Tuhan. Ya, makanya betul, Tuhan kalau sungguh-sungguh sudah bekerja, siapa yang bisa menghalangi dia berkarya? Ya,
Jangan putus asa, jangan khawatir. Selalu ada sumber-sumber rohani dan ada sumber jasmani. Langit dan bumi ciptaan Tuhan. Ya, yang percaya katakan amin. Dia tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Sekali lagi, seekor maksudnya burung-burung gagak yang tidak berarti kelihatannya. Ya, sampai saya bilang sama istri saya berkata, iya ya. Sampai hari ini Tuhan pelihara kita dengan cara yang aneh. Cara yang ajaib. Makanya saya putuskan, saya tidak mau hidup sembarangan. Tapi bukan karena supaya diberkati, enggak. Tapi saya sadar, saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tak terbatas. Tuhan yang begitu hebat. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di GBI Asia Afrika, ya, saya akan tutup dengan ini, Bapak Ibu semua. Yang ketiga adalah ini. Sumber dan pengharapan hidup kita harus selalu fokus kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Sebab kalau kita membaca di ayat yang ke-7, Bapak Ibu ya, nah ini dia. Kadangkala ketika rutinitas sudah terjadi, Tuhan memelihara di Sungai Kerit, tiba-tiba ternyata ada rasa nggak nyaman lagi. Makanya jangan taruh rasa nyaman kita pada fasilitas, pada hal fisik. Oh, Tuhan bisa pakai dengan cara apa saja, tapi jangan mengandalkan hal-hal yang bersifat kebiasaan, rutinitas. Karena Tuhan bisa melakukan banyak perkara besar. Sebab ayat yang ke-7 dari 1 Raja 17 dikatakan begini, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Ya, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Kata kuncinya, firman Tuhan. Katakan firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu punya daya cipta. Firman Tuhan itu punya kuasa keberhasilan. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan itu punya kepastian. Firman Tuhan itu punya kuasa pelaksanaan. Bayangkan, punya kuasa pelaksanaan, punya kuasa kepastian, punya kuasa keberhasilan, dan apa? Punya kuasa daya cipta. Dia sanggup menciptakan. Langit dan bumi tercipta karena apa? Karena firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat. Sarfat artinya purity, pemurnian, kemurnian ya. Pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah. Saya ketawa lagi. Alkitab berkata, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bayangkan. Aneh kan? Tadinya dikasih makan oleh gagak-gagak yang Tuhan perintahkan, ya. Kemudian begini, kayak delivery begitu tuh, ya. Pagi petang, sampai kemudian Sungai Kerit kering. Nah, seringkali begini Bapak Ibu, Tuhan nggak mau kita cara berpikirnya tradisi, metodologi. Oh ini terus, kadangkala Tuhan bisa bukakan sumber-sumber lain yang tidak terbatas loh Bapak Ibu. Percayalah. Coba, kan yang ada begini Bapak Ibu, bahwa Sidon itu, ya itu kan wilayahnya mana? Wilayahnya Libanon. Itu sudah di luar Israel itu. Ya kan? Sidon. Sarfat itu wilayahnya Sidon. Itu Libanon itu. Luar biasa. Tuhan itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian begini Bapak Ibu semua. Bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baru. Levelnya berbeda. Yaitu apa? Menjadi berkat buat seorang janda dan anaknya. Bayangkan. Saya belajar dari janda di Sarfat ini begini Bapak Ibu. Dia kan punya segenggam tepung sedikit dan sedikit minyak dalam buli-buli. Makanya waktu dia ketemu Elia berkata, beri anakku air. Mungkin air banyak lah, oke ya. Ya air dia punya mungkin. Tapi waktu Elia berkata, berikan dulu aku sebundar roti. Janda ini berkata, ya Tuhan, saya hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Saya ini lagi cari kayu bakar. Setelah itu saya akan masak, besok saya akan mati. Jadi besok nggak tahu mesti apa lagi. Ya, ini mengingatkan saya waktu Yesus mengajar soal memberi. Bapak Ibu masih ingat gak? Waktu Yesus duduk melihat orang-orang memberi di bait Allah, orang kaya memberi banyak, sementara janda miskin memberi 2 peser seduit ya. Ya kecil sekali. Tapi Yesus berkata, janda ini memberi lebih banyak daripada mereka semua. Karena dia memberi dari kekurangannya. Yang saya kagum, janda di Sarfat ini adalah luar biasa begini. Taati. Prioritas utamanya pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ada di mana? Elia. Kehendak Tuhan ada di Elia. Dia buatkan Elia roti. Coba, Alkitab berkata begini, sampai kekeringan itu berlalu. Ya, janda ini tepungnya, minyaknya, nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Coba, Elia tinggal di rumah janda itu untuk sekian hari. Bahkan kita tahu nanti anak janda ini
kritis, sakit, sampai mau mati. Tapi akhirnya didoakan Elia, disembuhkan. Nah, saya percaya Bapak Ibu semua, bahwa ini waktunya gereja akan dibawa pada level yang berbeda. Saudara nggak akan cuma ditolong Tuhan dalam krisis ini. Saya percaya GBI Afrika dengarkan. Tuhan akan tolong kita semua, termasuk saya dengan keluarga kita semua akan lewatin pandemi ini. Tapi nggak hanya itu, Tuhan akan bawa kita pada level baru. Karena begini, Tuhan akan membawa kita menyeberang, keluar ke Libanon, ke Sidon, ke Sarfat, tanah-tanah di mana di luar tanah perjanjian. Untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Dan mereka dipertobatkan. Sampai ujung dari cerita ini, ayat 24, saya akan tutup ya Bapak Ibu. Coba kita lihat di ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu, sekarang aku tahu. Katakan, sekarang aku tahu, kau abdi Allah. Dan bahwa firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Wow, yang setuju katakan amin. Saya berdoa Bapak Ibu semua, jemaat yang ada di GBI Asia Afrika Bandung. Yuk, jangan batasi Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari tutup mata, kita taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Korapa sekete karapa papa. Hamba berdoa Tuhan. Hanarapa sekete karapa. Untuk umatmu yang ada di GBI Asia Afrika Bandung. Pria, wanita, anak-anak muda, orang-orang dewasa. Tuhan terus topang kami Tuhan. Mata kami hanya terus berharap pada Tuhan. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Hamba berdoa hari ini yang lemah dikuatkan. Yang jatuh diangkat. Yang sakit disembuhkan, yang dahaga dipuaskan. Firman yang berkuasa menerobosi kami, menyehatkan, menumbuhkan harapan yang baru buat kami. Kami tak mau batasi Tuhan bekerja. Memang sekarang kami seperti dalam masa kekeringan, tapi Tuhan bisa bawa kami ke sungai Kerit. Bahkan Tuhan bisa bawa kami ke Sarfat, di mana burung-burung gagak memelihara karena Engkau yang memerintahkan. Dan bahkan hal-hal ajaib Tuhan kerjakan. Terima kasih. Berkati GBI Asia Afrika, lewat gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat GBI Asia Afrika Bandung. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk mengikuti komunitas sel live group yang ada di tempat ini. Saat ini kita melakukannya melalui aplikasi Zoom. Di sana kita bisa saling melayani, saling bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar sebagai berikut. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini, segera ambil bagian untuk kita bisa bertumbuh bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memimpin ibadah online pada hari ini yang ada di GBI Asia Afrika, kami sungguh diberkati dengan pujian penyembahan,
semua hal yang baik. Biar semua yang kami persembahkan itu betul-betul memperkenan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk kebenaran-Mu yang Kau sudah sampaikan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Biar Indonesia terus ada di dalam anugerah Tuhan. Lindungi negeri ini. Jauhkan dari semua bencana apapun. Berkati pemerintahan yang ada. Terima kasih juga hamba secara khusus berdoa buat Pastor Willy. Dengan ibu, anak-anak, cucu-cucu. Semua aman di dalam kekuatan Tuhan. Juga semua pengerja yang ada di GBI Asia Afrika Bandung ini, para pelayan-Mu, Tuhan berkati, Tuhan terus naungi. Juga umat-Mu, pria, wanita, anak-anak, orang tua, orang muda, Tuhan berkati, Tuhan terus naungi. Tuhan, kami percaya lewat gereja ini, Tuhan dipermuliakan. Sekarang Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, mari angkat kedua tangan kita. Terimalah anugerah yang datangnya dari Bapa di sorga. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi